Shalom, saudara dan saudari di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Soteria Show. Dan pada kesempatan ini saya kembali membacakan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara dan saudari, orang yang murah hati adalah orang yang berbelas kasihan, orang yang punya belas kasihan di dalam dirinya kepada sesamanya. Dan belas kasihan inilah yang membuat kasih di dalam diri kita menyatakan dirinya menjadi suatu tindakan nyata, saudara dan saudara. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang sudah merasa puas, ya, atau dipuaskan oleh kebenaran Kristus. Oleh karena kebenaran Kristus yang memenuhi dirinya, ya, sudah memenuhi pikiran dan perasaannya, maka yang menjadikan seorang itu ingin bertumbuh, ya, dalam kasih karunia dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saudara dan saudari, satu contoh kemurahan hati, ya, yang datang daripada Tuhan sendiri, yaitu bagaimana Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi manusia yang berdosa. Nah, itu satu contoh yang ilahi, ya, contoh ilahi. Kalau contoh di dalam firman Tuhan, ya, khususnya di dalam Injil, itu kita bisa melihat di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Kalau kita melihat dan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-10, tentang cerita orang Samaria yang murah hati. Bagaimana ketika ada seorang yang jatuh ke dalam tangan penyamun, ya, kemudian orang itu dirampok habis-habisan dan dipukuli
ya, dalam keadaan yang barangkali keadaan yang hampir setengah mati ya, saudara dan saudari. Itu diceritakan bagaimana ketika ada seorang imam lewat, ya, dia tidak dia tidak berbuat apa-apa, malah dia hanya berjalan ke pinggir, ya, dan dia hanya melihat dari seberang jalan bagaimana keadaan orang itu. Dan juga ada seorang Lewi berbuat yang sama, saudara dan saudari, dan berbeda dengan orang Samaria ini. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, ya, bagaimana kemurahan hati orang Samaria itu, ya, ditunjukkan kepada orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun. Baiklah, kita membaca ya Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-33. Ya, ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, di sini dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, saudara dan saudari. Jadi yang menggerakkan, ya, hati orang Samaria itu adalah belas kasihan. Ya. Ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35, esok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, saudara dan saudara, ya. Selanjutnya di sini dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini, ayat yang ke-36, ya, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini perkataan yang diajukan Yesus kepada seorang ahli Taurat, ya, kepada ahli Taurat yang waktu itu datang bertanya kepadanya untuk mencobai dia. Nah, ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu, saudara dan saudara. Kalau kita melihat di sini, ya, orang yang murah hati adalah
orang yang mempunyai mempunyai totalitas diri, ya, yaitu dalam arti bagaimana tubuh, jiwa, dan rohnya itu, ya, menyatakan dirinya dalam satu tindakan yang nyata, ya, atau perbuatan yang nyata. Kita lihat apa yang terjadi di dalam cerita ini, saudara dan saudari. Bahwa orang Samaria itu sedang dalam perjalanan. Ya, barangkali dia juga ada urusan penting. Ya, kebetulan dia lewat jalan itu. Ya, tapi dia mau meluangkan waktunya. Ya, tenaganya, bahkan pikirannya, ya, dan juga uangnya, ya, uangnya dia berikan untuk merawat, ya, merawat orang yang celaka itu, ya, orang yang terkena musibah itu, ya, dan juga untuk membayar penginapan sewaktu dia pergi untuk menyelesaikan urusannya. Saudara dan saudara, bukan hanya apa yang ada pada dia, ya, tapi apa yang ada pada dirinya sendiri. Waktu, tenaga, dan pikiran, ya, itu sangat berharga, ya, yang tidak kelihatan, tapi dia mau berikan, ya, untuk orang itu. Di samping, ya, apa yang ada padanya, yaitu uangnya, saudara dan saudara. Jadi secara totalitas, ya, tindakan atau perbuatan yang nyata itu, ya, ditunjukkannya untuk menolong orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu. Ya. Nah, saudara dan saudari, ini konsep dari kemurahan hati yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ya. Konsep kemurahan hati, ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Bagaimana belas kasihan yang telah mendorong kasih di dalam diri kita, ya, itu menjadi satu tindakan atau perbuatan yang nyata. Itulah bagaimana, ya, penerapan dari kasih kepada sesama, saudara dan saudara. Nah, juga kalau kita lihat, ya, bahwa orang yang murah hati itu, ya, tadi saya katakan, ya, itu adalah orang yang ingin mengenal Tuhan, ya, dan tentunya ingin menjadi seperti Tuhan, ya, ingin menjadi seperti
apa yang ada pada Tuhan. Yaitu bagaimana dia bertumbuh dalam kemurahan hati itu sendiri, ya, melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Begitu saudara dan saudari. Dan kalau kita melihat contoh di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8, kalau kita melihat surat 2 Korintus pasal 8, ya, bagaimana ketika jemaat, ya, ketika jemaat Kristus yang ada di wilayah Makedonia, ya, itu mereka ingin menunjukkan kemurahan hatinya, ya, di dalam keadaan mereka yang sangat miskin, ya, sangat miskin, saudara dan saudara. Barangkali waktu itu, ya, keadaan mereka itu adalah yang paling miskin di antara jemaat Kristus yang ada di daerah-daerah lain, ya, pada waktu itu di abad yang pertama. Di antara jemaat Kristus yang ada di segala daerah, ya, barangkali jemaat Makedonia ini adalah yang termiskin, ya, kehidupan sosialnya. Tapi apa yang kita lihat di sini, saudara dan saudara, ya, kemiskinan mereka tidak menjadi halangan, ya. Keadaan mereka itu, ya, tidak merintangi, ya, atau tidak menjadi hambatan untuk mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat, ya, surat 2 Korintus pasal 8, ya, kita membaca dari ayat yang pertama, ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, ya, dalam pelbagai penderitaan, ya, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, saudara dan saudari, ya, namun mereka kaya dalam kemurahan, ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat, ya, saudara dan saudari. Aku bersaksi, bahkan Paulus, Rasul Paulus bersaksi di sini, ya, di dalam suratnya ini, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, ya, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya ulangi, ya, sekali lagi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan, ya, dengan kerelaan sendiri, nah, tanpa dipaksa, saudara dan saudari, ya,
dengan kerelaan mereka sendiri, ya, mereka meminta dan mendesak kepada kami, ya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Lihat, ya, bagaimana semangat kerohanian mereka, ya. Setelah mereka merasakan, ya, menerima kemurahan Allah, ya, yaitu pengampunan dosa dari Allah di dalam Yesus Kristus, ya, mereka juga ingin, ya, bertumbuh di dalam kemurahan Allah itu sendiri, ya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, ya. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami melalui pelayanan, ya, pelayanan mereka. Mereka menunjukkan bagaimana, ya, mereka itu sudah bertumbuh di dalam kemurahan hati, saudara dan saudara. Pada waktu itu, ini jemaat yang baru bertumbuh loh, saudara dan saudari. Ya, jemaat yang baru bertumbuh. Ya. Tetapi bagaimana, ya, buah roh yang namanya kemurahan itu, ya, itu sudah menyatakan dirinya, ya, tumbuh dan berkembang, ya, di dalam jemaat Kristus yang ada di wilayah Makedonia, saudara dan saudara. Ini satu contoh yang layak untuk ditiru oleh jemaat-jemaat Kristus yang ada di zaman sekarang, ya, di abad ke-21 ini, saudara dan saudara. Ya. Bahkan Rasul Paulus heran. Mereka memberikan lebih banyak, ya, daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus, ya, lebih banyak, saudara dan saudara. Di antara jemaat-jemaat Kristus yang barangkali keadaan sosialnya, ya, lebih baik, ya, jemaat-jemaat Kristus yang artinya mereka lebih kaya, ya, keadaannya, misalnya seperti jemaat Kristus yang ada di Laodikia. Tapi keadaan rohani mereka justru terbalik, saudara dan saudari. Ya. Apa yang Tuhan katakan, ya, kepada jemaat Kristus yang ada di Laodikia? Ya. Mereka tidak dingin, ya, dan juga tidak panas, suam-suam kuku, ya. Suam-suam kuku keadaan mereka, keadaan rohani mereka. Mereka bukan menjadi kaya di dalam kemurahan, ya, bukan menjadi kaya secara rohani, ya, atau bertambah kaya dalam kerohanian mereka. Tapi justru keadaan mereka makin melarat, miskin, buta, dan telanjang, saudara dan saudara. Itu
Bayangkan, ya, karena keadaan suam-suam kuku itu tidak dingin atau juga tidak panas. Ya. Tuhan menghendaki agar keadaan kita ini, ya, kalau mau dingin, dingin sekalian, mau panas, panas sekalian. Ya. Begitu. Jangan setengah-setengah. Ya. Di dalam kita melakukan pekerjaan iman kita. Ya, di dalam kita melakukan pekerjaan iman kita. Dalam kita melakukan kehendak Tuhan, ya, jangan ada yang namanya setengah-setengah atau setengah hati, saudara dan saudara. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, ya, kepada jemaat Kristus yang ada di kota Laodikia? Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kenapa, saudara dan saudara? Karena mereka, ya, memiliki mata yang jahat. Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka akan teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka akan gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, maka akan betapa gelapnya kegelapan yang ada di luar sana, saudara dan saudara. Yang ada di dalam dunia ini akan semakin gelap. Ya, kalau terang yang ada pada kita itu, ya, tidak memancarkan sinarnya. Mata yang baik, ya, itu mata yang bisa menangkap dengan jelas apa maksud dari perkataan Yesus. Bisa menangkap dengan jelas, ya, merespon, mengerti atau memahami maksud yang sesungguhnya, saudara dan saudara. Jadi mata yang punya kemampuan, ya, punya kemampuan, ya, untuk mengerti atau memahami kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Begitu, saudara dan saudara. Karena mata adalah jendela hati. Ya, ada ungkapan seperti itu. Ya. Mata itulah, ya, dari mata itulah kita bisa mengerti, ya, apa yang menjadi keinginan hati kita. Ya. Jadi mata itu merepresentasikan, ya, ada keadaan dari hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, ya, atau mencerminkan, ya, keadaan hati kita. Saudara dan saudari, ya, kita melihat lagi, ya, bahwa apa yang dikatakan Yesus kalau kita melihat di dalam Injil Matius, ya, pasalnya yang ke-9. Kita kembali ke Injil Matius pasalnya yang ke-9. Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Ya. Kepada orang-orang Farisi waktu itu, ya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ketika murid-murid Yesus, ya, sedang makan bersama dengan Matius,
ya, Matius dan pada waktu itu orang Farisi melihat ya hal itu, kemudian mereka berkata kepada murid-murid Yesus, ya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kata mereka. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya. Dan lihat ayat yang ke-13 ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Nah, di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara dan saudara, Tuhan tidak menghendaki persembahan. Ya, nggak ada gunanya kita memberikan persembahan banyak-banyak di dalam ibadah jemaat. Ya, di dalam ibadah jemaat kita masukkan ke dalam kantong persembahan banyak-banyak, ratusan ribu, nggak ada gunanya. Kalau kita tidak mempunyai hati yang berbelas kasihan, saudara dan saudara. Ya, kalau kita tidak mempunyai kemurahan hati, tidak mau mengampuni, ya, enggan untuk mengampuni saudaranya yang bersalah atau kesalahan saudaranya. Kalau dia masih tetap menyimpan akar pahit, ya, di dalam hatinya, tidak mau melupakan kesalahan orang lain, tetap masih terus mengingat, ya, kesalahan saudaranya, ya, mungkin dari mulutnya mengatakan, ya, saya sudah mengampuni, ya, kesalahan saudara saya itu. Tetapi saudara dan saudari, ya, Tuhanlah yang mengetahui hati kita. Ya. Karena bukan apa yang dilihat Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, melihat yang terlihat atau yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Hanya Tuhan yang menyelidiki, ya, hati kita, saudara dan saudara. Jadi saya katakan nggak ada gunanya, ya, kita memberikan uang persembahan banyak-banyak ke dalam kantong persembahan di dalam ibadah jemaat hari Minggu, kalau kita tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain, seperti dalam cerita orang Samaria yang murah hati itu. Ya, apalagi menunjukkan, ya, bagaimana menunjukkan kemurahan hatinya secara totalitas, ya, seperti yang telah dilakukan oleh orang Samaria itu. Ya. Dari situ kita bisa melihat, ya, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Ketika kita, ya, menunjukkannya, ya, kepada sesama kita, saudara dan saudara, di situ akan terlihat, ya, ukuran kasih kita kepada Tuhan, ya, pada waktu kita melakukan,
ya, melakukannya kepada sesama kita. Ya. Apakah itu juga secara totalitas? Kalau hanya memberikan uang, ya, itu belum seberapa, saudara dan saudari. Yang lebih penting, yang tidak terlihat, waktu, tenaga dan pikiran kita. Seperti orang Samaria itu. Barangkali dia ada urusan bisnis yang sangat penting, ya, untuk ketemu kliennya yang ada di tempat lain, tetapi dia tunda, ya, hanya untuk menolong, ya, orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu, saudara dan saudara. Nah, dikatakan bahwa orang yang murah hati itu akan beroleh kemurahan, saudara dan saudari. Di dalam ayat ini, ya, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7, bahwa ia juga akan beroleh kemurahan. Ya. Tuhan akan menunjukkan kemurahan hati. Tapi ingat, kalau kita mengampuni saudara kita, karena Tuhan sudah menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Itu saja, saudara dan saudari. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni, ya, segala dosa kita. Maka yang harus kita perbuat sekarang hanya mengampuni. Ya, tanpa batas, terus menerus, ya, terus menerus. Setiap kali, kata Yesus, setiap kali saudaramu, ya, berbuat salah kepadamu, ya, dan setiap kali itu juga dia datang untuk memohon pengampunan, kita harus mengampuni dia, saudara dan saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat, ya, ayat yang terakhir, ya, kalau kita membaca di dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua, ya, karena belas kasihan dikatakan, ya, itu akan menang atas penghakiman, saudara dan saudara. Nah, inilah kemurahan yang nanti Tuhan tunjukkan kepada orang yang murah hati, ya, orang yang berbelas kasihan, ya, yaitu pada hari penghakiman nanti. Ya. Kalau kita melihat surat Yakobus pasalnya yang kedua, kita mulai membacanya dari ayat yang ke-12, ya, ayatnya yang ke-12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab, ayat yang ke-13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena itu, saudara dan saudari, ya, sikap, perkataan, dan tindakan kita harus didorong oleh rasa belas kasihan, ya, sehingga kasih yang ada di dalam diri kita akan menyatakan dirinya dalam wujud perbuatan yang real, saudara dan saudara. Ya. Nah, cukup sekian, ya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkannya. Amin.